Seringkali dalam debat agama, orang tidak benar-benar ingin memahami. Mereka hanya ingin menyerang. Pertanyaan dilempar bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk menjatuhkan lawan. Dan salah satu contoh paling klasik adalah ketika diskusi serius tentang Tuhan, tiba-tiba ditarik ke hal-hal sensasional seperti 32 perawan. Pertanyaannya sederhana. Apakah itu benar-benar inti ajaran atau cuma pengalihan isu? Karena kalau dari awal saja arah diskusi sudah disesatkan, maka jangan heran kalau ujungnya bukan kebenaran yang didapat, tapi kebisingan. Si Unjuk. Gimana dengan 32 perawan? Sob, begini Sob, begini. Kalau misalnya ya Sob ya, kita itu berdiskusi, baiknya itu diskusinya itu yang berhubungan dengan syubhat-syubhat dalam Quran Sob. Itu Sob. Karena Udah ngomong dulu kau. begini, karena Al-Quran datang itu tidak pernah mempermasalahkan hal-hal yang tidak dipermasalahkan oleh agama-agama sebelumnya. Misalnya begini Sob, adakah Quran itu datang untuk mempermasalahkan hal seperti itu? Kan tidak. Yang dipermasalahkan dalam Quran itu intinya cuma satu. Mengapa engkau menuhankan manusia? Kan gitu. Mengapa kau tuhankan manusia? Nah gitu Sob. Oke, aku dong. Itu harus biasa. Nah, Oke, jadi kayak gini Des ya. Kalau kamu kita diskusi nih, kata kamu lebih baik kita bahas Al-Quran. Ya, yang dibahas itu Al-Quran saja. Des, ngapain kita bahas Quran? Kamu saja dengan RK dan Yosef lagi perang, gontok-gontokan, nggak ada yang jelas ajaranmu gitu loh. Daripada kamu bahas Quran. pakai waktu. Kirim waktu ya. Oke, silakan. Kamu dulu silakan. Utarakan. Oke ya, baik ya teman-teman, ini tamu nggak diundang malam hari ini, tapi nggak apa-apa kita layani aja tamu nggak diundang ini ya. Jadi ya teman-teman semuanya, Edis mengajak saya, kata Edis lebih baik ya kalau kita diskusi bahas Al-Quran ya. Al-Quran kan tidak pernah mempermasalahkan bla 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 agama sebelumnya, tapi yang dimasalahkan itu karena kesalahan penyembahan. Nah, jangan menyembah manusia. Jadi banyak sebenarnya yang dimasalahkan Al-Quran itu tentang masalah ajaran kesesatan. Nah, daripada kamu menyarankan aku ya untuk membahas Al-Quran, lebih baik kita bahas agamamu. Karena kulihat video kamu berseliweran dengan Katolik. Ada kau bilang Katolik penyembah patung. Wah, kataku ini Edis ini tumben waras gitu loh. Tumben waras nih orang, saya pikir. Entah salah minum obat atau kayak gimana gitu. Kau menghantam Katolik berhenti nyembah patung. Habis itu ya bersiliweran juga videomu lagi diskusi sama RK dan Yosef. Itu aja ajaranmu masih kagak jelas. Daripada kita bahas Quran, coba lebih baik kau bahas tentang internal kekristenan kamu. Kenapa nih Kristen kagak jelas? Kenapa Kristen yang satu nyembah patung, yang satu nyembah manusia? Sama-sama dong. Yang satu nyembah patung, yang satu nyembah manusia, ya sama aja dua-duanya gitu lah. Lebih baik kau bahas itu daripada kau mempermasalahkan Al-Quran. Kalau Al-Quran kan udah jelas. Manusia, jangan kau menyekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah. Jelas itu udah. Jangan kau menyembah manusia. Karena nyembah manusia itu kekal dalam neraka. Gak ada masalah lagi dengan Al-Quran itu. Tapi kalau lihat ajaranmu, satu sisi kau hantam Yosef, satu sisi kau hantam Eka. Dulu-dulu kau hantam Bang Bobson dari Katolik. Ini nanti kau hantam pula Tritunggal, Islam pun kau hantam. Jadi kau itu banyak kali gitu musuh. Memang gak benar kau ini, Des. Lebih baik kau pikirkan dulu ya teologi yang benar dalam Kristen tuh kayak gimana. Itu dulu yang kita bahas. Kalau dalam Islam kan jelas itu. Kalau kamu pun tanya, besok gimana konsep ketuhanan dalam Islam? Jelas jawabanku. Semua umat Islam pun jawabannya pasti ayat yang sama yang kukasih gitu. Gak ada beda-beda jawabannya. Kalau yang di Kristen siapa Yesus? Kau bilang dia utusan. Yang satu bilang Tuhan. Yang satu bilang Nabi. Yang satu bilang manusia biasa. Yang satu bilang anak Maria. Jadi yang mana yang benar? Setiap Kristen ditanya 10, ada 11 jawabannya masalahnya. Kalau dia Islam kan ditanya ya teman-teman. Siapa Allah dalam Islam? Mau Syiah, mau Sunni,
mau Aswaja, mau Wahabi, mau apapun ya firqahnya itu, golongan-golongannya, pasti semuanya menyebutkan Allah itu Tuhan semesta alam. Nggak ada yang beda dari mereka gitu. Gitu. Tapi kalau kita tanya, siapa Yesus? Unitarian, ya kayak Edis, utusan. Tritunggal, Tuhan. Ini aja dua ini aja udah bermasalah gitu. Jadi daripada kau bahas Quran yang jelas ya, ngapain lagi dibahas kejelasan kita orang? Lebih baik kamu ya membahas yang ketidakjelasan dari agamamu sendiri gitu loh. Itu kusarankan. Kamu kalau mau minta bantuan aku untuk berpikir, monggo, moga kamu waras gitu loh. Boleh. Ku bantu kamu buat mikir supaya kamu berhenti nyembah manusia. Gitu. Nanti ku bantu. Gampang. Ya, jelas ya teman-teman kalau konsep ketuhanan jangan dipermasalahkan lagi di Islam tuh. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Jadi kalau ada Tuhannya yang digantung oleh makhluk, berarti bukan Tuhan, kan gitu. Itu jelas gitu lah. Terus lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi kalau ada Tuhan yang diperanakan, ya, yang lewat selangkangan kata Agatha, pasti bukan Tuhan. Tuh ya. Terus walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Gitu. Ya teman-teman. Shadaqallahul azim. Silakan kau ngomong apapun dah. Ya silakan Sob, pakai waktunya dulu. Baik, saya tanggapi ya satu persatu. Jadi begini Sob ya. Jadi yang saya maksud begini Sob, yang harus kita diskusikan itu adalah pokok-pokok yang dibahas oleh Al-Quran. Apa sih tujuan daripada kedatangan Al-Quran? Al-Quran datang membahas, mengkritik apa, itu yang kita bahas. Ya makanya ketika ada seorang Islam membahas isu-isu yang sebenarnya tidak dipermasalahkan oleh Al-Quran, itu sesuatu yang agak aneh. Kenapa Sob? Karena begini, bayangkan Sob, banyak orang Islam datang membawa isu seputar Paulus. Katanya Paulus begini begitu, Paulus merubah-rubah. Di mana dalam Al-Quran Quran menyebut-nyebut Paulus? Gak pernah ada. Masa begini Sob? Bagaimana mungkin Allah dan Rasulnya lupa? Sob, mic-mu kalau kamu bergerak, Bentar, ya, bersih sekali. Oke. Jadi bagaimana mungkin Quran luput atau lupa menyebut-nyebut Paulus? Kan tidak mungkin kalau memang Paulus itu adalah orang yang merubah-rubah agama Kristen. Nah, ini kan yang sekarang banyak orang-orang Islam bahas. Paulus lah yang merubah-rubah, Paulus yang begini, Paulus yang bilang begitu. Loh, bagaimana mungkin Quran lupa ngomongin itu? Nah, kalau Quran sama sekali tidak pernah menyebut Paulus, kalau Muhammad sama sekali tidak pernah menyebut Paulus, artinya Quran dan Muhammad, Allah dan Muhammad memang tidak pernah mempermasalahkan Paulus. Begitu, Sob. Nah, makanya saya pengen sama Yusuf, cobalah angkat satu isu yang sungguh-sungguh dipermasalahkan oleh Al-Quran. Begitu. Nah, satu hal yang menarik nih Sob, tadi kamu bilang sama saya bahwasanya saya ada kontra dengan oknum orang-orang Katolik seperti itu. Nah, ini pas Sob, yang kamu katakan ini benar Sob. Jadi sebenarnya Sob, Al-Quran itu tidak pernah mempermasalahkan apa yang sungguh-sungguh dipercayai oleh orang Kristen. Tetapi Al-Quran datang itu mempermasalahkan orang-orang yang tidak paham agama Kristen. Saya kasih contoh. Begini Sob. Di dalam Al-Quran ada salah satu ayat yang berbunyi seperti ini. Kurang lebih seperti ini bunyinya. Wahai Isa, adakah kamu katakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku. Perhatikan, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik, Sob. Karena kalau misalnya kita membaca Alkitab dengan benar, tidak ada di situ bahwasanya orang-orang itu disuruh menjadikan Yesus dan ibunya Tuhan. Nah, siapa orang-orang ini? Nah, sebenarnya Sob, Al-Quran itu bermasalah dengan RK dan dengan Joseph. Harusnya kamu diskusi dengan mereka. Begitu loh. Harusnya lawanmu diskusi itu adalah orang-orang OONES, ya, yang otaknya agak miring sebelah. Dan orang-orang seperti RK dan si Cecep. Karena mereka menuhankan ibunya Yesus seperti itu. Nah, makanya Quran itu, bahasa-bahasa Quran itu sebenarnya bahasa-bahasa yang menyerang golongan-golongan bidat di dalam kekristenan. Seperti itu, Sob. Kalau seperti ini diskusinya agak menarik, Sob. Ya.
Nah, saya kasih contoh, Sob. Saya kalau berbicara soal Quran lebih dalam, nanti kamu terkaget-kaget, Sob. Yang ada di dalam pikiran saya itu apa, Sob, tentang Quran? Quran itu adalah sebuah dokumen-dokumen Kristen awal, ya. Kristen-Kristen dari Syria. Dulu nama Quran itu bukan Quran, tetapi Keryana. Nah, Keryana inilah yang asal muasalnya menjadi Quran dan akhirnya bercampur baur dengan agama-agama orang-orang Quraisy. Kita nanti panjang lebar, Sob, kalau berbicara soal itu. Tapi yang saya percaya adalah hal tersebut, Sob. Jadi Quran datang memang bukan untuk menyerang apa yang dipercaya oleh agama sebelumnya, seperti kata Quran. Tetapi dia menyerang bidat-bidat di dalam agama-agama sebelumnya. Seperti itu. Tetapi sayang seribu sayang, ya, isi daripada Quran tersebut juga sudah bercampur dengan agama-agama orang-orang Quraisy. Seperti itu, Sob, pembukaan dari saya. Nanti saya akan tunjukkan detail-detailnya. Nah, silakan, Sob. Baik. Gede kali bacotnya ya teman-teman. Ada waktunya dong. Baik ya, kita akan tanggapi ya apa yang dikatakan oleh Edis ya kawan-kawan. Jelas dalam Al-Quran itu kan udah tertulis ya. Buat apa Al-Quran? Banyak sebagai pemberi kabar gembira, terus peringatan bagi orang yang bertakwa, terus juga memperingatkan para kafirun kayak kamu kan kayak gitu. Jangan menyembah manusia, jangan menyekutukan Allah. Banyak gitu Al-Quran itu deh ya. Kalau mau dibahas untuk apa gitu, sebagai pemberi peringatan kan, pemberi kabar gembira, terus menyampaikan kebenaran. Kalau kamu aja buka Quran pertama kali di surah Al-Baqarah ayat 2, dari kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kan kayak gitu. Kalau kamu baca Quran surah Al-Baqarah ayat 119, inna arsalnaka bil haq, kami utus kamu Muhammad dengan kebenaran. Wa mubasyiran, ya di situ dikatakan, juga dikatakan Nabi Muhammad itu memberi kabar gembira. Wa basyiran wa nadhira. Atau sebagai juga peringatan fadzakir innama anta mudzakir gitu. Banyak gitu. Jadi bukan cuma mempermasalahkan ajaran-ajaran sesat. Terus kamu meminta aku, seharusnya kamu diskusi sama RK. Karena ya seperti yang kamu katakan Al-Maidah ayat 116 itu ya. Nah, ketika Allah berfirman, wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Kata kamu kan gitu. Ketika Allah berfirman, menanya Nabi Isa, hai Isa, apakah kamu menyuruh manusia untuk menyembah kamu dan ibumu? Itu kan bukan untuk Kristen keseluruhan yang ditegur, tapi apa? Sekte Mariamisme yang menuhankan ibunya Nabi Isa. Tapi kalau yang dikaji secara gramatika, ittakhiduni itu semua kena, mau sekte apapun termasuk kamu gitu. Karena kamu menuhankan juga Yesus. Karena ittakhiduni tambah wa ummiya ilahaini. Atau kamu kalau bahasa Arab sama aku mau darah rungkat kamu. Jangan kau lawanku pakai bahasa Arab gitu, modal rungkat pasti nggak paham kamu. Jadi Desia yang kamu katakan itu ayatnya itu untuk semua sekte, apalagi dalam Quran tuh ya kamu mempermasalahkan Yesus itu ya adalah Tuhan. Lalu apakah juga dipermasalahkan oleh Al-Quran? Dipermasalahkan kamu lupa kah? Quran surah Al-Maidah ayat ke-72. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Atau banyak kan teman-teman Kristen yang mengatakan Yesus adalah Allah. Karena di masyarakat Quran ayat selanjutnya, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1. Atau kalau itu kau nggak kena sih, karena kau beda kan gitu. Yang kena RK, iya betul. Wah, aku yang kena RK. Tapi bukan cuma RK yang kena, kamu pun juga kena yang dimasalahkan oleh Al-Quran gitu. Jadi Deis ya, sadar-sadarlah ya. Lebih baik ya kalau kamu mau bahas Al-Quran, benahi dulu pemahaman kamu yang benar kayak gimana. Apakah kalian mau konsili dulu? Konsili Indonesia tahun 2026 menentukan bagaimana pemahaman Kristen yang benar di Indonesia gitu. Apalagi kan kamu tuh punya rumah apologet katanya. Ya udah masukin aja ke rumah apologet. Ayo yang di Indonesia ke Amerika, kita bahas Tuhan kita kayak gimana benarnya. Soalnya kita dikacau-kacaunya ya. Kristen ini agama nggak jelas kan gitu. Belum lagi kalau aku tanya satu persatu kayak 32 bidadari, 32 perawan. Cara ngetes keperawanannya aja nggak tahu. Ini kan masalah-masalah dalam Bible itu masih banyak gitu loh. Lalu ngapain kamu bahas Quran? Sedangkan permasalahan di diri kamu itu lebih banyak gitu loh. Al-Quran itu hanya sebagai verifikasi gitu, verifikasi kebenaran di kitab-kitab sebelumnya. Ya kalau ada nyeleweng dari kitab sebelumnya, ya ketahuan menambah, maka Al-Quran yang verifikasi.
Betul nih, banyak penambahan. Kau buka aja ya, buka aja nanti ku bukakan ayatnya. Quran surah Ali Imran ayat 78 habis ini. Nah, silakan kamu tanggapi kayak gimana. Bahas Quran oke juga. Tapi kalau mau bahas Paulus juga oke. Karena saya demen nih kalau bahas Paulus. Oke? Syukran jazakallah ya yang ngasih. Baik, baik. Makasih. Ya, saya tanggapi ya, Sob ya. Silakan, Sob, silakan. Ntar waktumu. Baik, saya tanggapi satu persatu ya. Jadi begini, Sob. Pertama-tama, kamu harus bisa membedakan apa itu Al-Masih dan apa itu Isa, ya. Di dalam Al-Quran, tadi kamu mengutip satu ayat yang berbunyi begini. Laqad kafaral lazina, telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Al-Masih, Isa putra Maryam adalah Allah. Coba, Sob. Di dalam agama Kristen mana yang mengatakan bahwa, kalaupun ya, kita anggap saja Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah Yesus ya. Di agama Kristen mana yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa? Nggak ada, Sob. Nggak ada. Jadi sebenarnya, Sob, kalau kamu betul-betul mendetail ya, Sob ya, sebenarnya apa yang dibahas di dalam Al-Quran itu sebenarnya adalah bagian daripada sekte-sekte yang sesat di dalam agama Kristen. Karena ada orang-orang Kristen tertentu yang menganggap bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa di surga. Padahal kalau kita membaca Alkitab, memang tidak benar itu. Tidak ada Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa sendiri. Nggak ada. Seperti itu. Nah, kemudian juga, Sob, kamu mengatakan bahwa ada kata-kata, hai Isa, apakah engkau, kita menganggap dulu ya, kita anggap dulu nih sosok Isa ini adalah Yesus yang dimaksud. Biar diskusi kita nggak nyambung. Karena kalau enggak, nanti diskusi kita nggak ada gunanya lagi. Nggak nyambung. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan, wahai Isa, adakah engkau berkata, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan-Tuhan lain. Nah ini sebenarnya harus kamu diskusikan kepada orang-orang sekte-sekte Kolendrianisme itu yang menuhankan ibunya Isa. Contohnya siapa? Contohnya misalnya, kita kasih contoh. Kadang-kadang biar kamu ngerti ya, bahasa-bahasa di dalam Al-Quran itu sering sekali bahasa-bahasa yang sarkas. Contoh, saya kasih contoh. Coba, Sob, kamu tanya sama si Rokok Kudus dan si Cecep. Bilang begini, pertanyaanmu begini. Kenapa patungnya Mario besar, kemudian patungnya Yesus kecil gitu? Coba kamu tanya sama mereka. Lu itu Iya. Baik. Kamu bikin Yesus kecil, tapi Mario gede sekali. Begitu. Nah, jadi Sob, sebenarnya Sob, Al-Quran itu, biar kamu paham ya, ini satu rahasia yang banyak orang nggak tahu, baik itu Islam, baik itu Kristen. Jadi sebenarnya Quran itu, Sob, tadinya itu namanya itu Keryana. Apa sih Keryana itu? Keryana itu adalah dokumen-dokumen liturgis dari Kristen-Kristen dari Syria. Nah, orang-orang Kristen Syria ini mereka menulis ya naskah-naskah yang isinya itu mengkritik, yang isinya itu melawan ajaran-ajaran bidat. Seperti itu. Nah, tetapi dokumen-dokumen ini kalian curi, kalian ambil, lalu kalian jadikan kitab suci dan kalian campur dengan agama-agama orang Quraisy. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi campur-campur agama gaduh-gaduh. Begitu, Sob. Jadi saya berkata kepada kalian, mari kembali kita kepada ajaran yang benar. Seperti itu. Ajaran yang benar itu ajaran seperti apa? Marilah kita menerima Bapa di surga sebagai Tuhan kita, sebagai majikan kita. Dan dia telah mengutus juga anaknya yang tunggal datang ke dunia. Dan anaknya ini juga harus kita jadikan sebagai Tuhan kita, sebagai majikan kita. Begitu. Dan juga ia telah mengutus Roh Kudusnya. Nah, Roh Kudusnya ini pun harus kita jadikan Tuhan kita. Nah, bagaimana supaya itu bisa bersejalan seia sekata? Karena baik Roh Kudus, baik Sang Mesias, anaknya yang tunggal, berasal daripada Bapa di surga. Nah, ketika kita menjadikan Roh Kudus dan Yesus sebagai Tuhan kita, otoritas yang menguasai diri kita, sesungguhnya kita pun di saat detik yang sama menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan, sebagai majikan kita, otoritas kita, seperti itu. Jadi, itu bukan sesuatu yang musyrik. Yang musyrik itu adalah menjadikan yang lain sebagai Tuhan. Contoh, menjadikan Allah Tuhan negeri Arab sebagai Tuhan kita, menjadikan Muhammad sebagai Tuhan kita, majikan kita yang mengatur hidup kita, maka itu sudah sesuatu yang musyrik. Begitu, Sob. Itu yang benar. Seperti itu. Ya, silakan. Meninggal, Sob. Ya, silakan, Sob. Ya. Mulai. Bentar ya. Ini ada ininya teman-teman. Apa ini?
Alasan udah mulai ya. Alasan. Ya, Sob, silakan, Sob. Sabar. Enggak lah, ya. Baik, Des. Ya, aku akan tanggapi kamu. Ya, untuk permasalahan yang kamu sampaikan, udah mulai ngarang lagi datanya nggak ada. Oke, saya tunjukkan nanti. Coba Sob. tunjukkan ya nanti datamu. Ya, tunjukkan. Ya, di mana datamu? Ya, terus apakah tertera ya di dalam sejarah Islam atau di dalam Al-Quran? Nah, terus siapa kan pengarangnya? Jangan-jangan karanganmu, kan gitu. Pakailah data. Jangan kamu cuma ngebual aja dari tadi datanya nggak ada, mana aku percaya. Terus kamu mengajak aku dari kemarin, kembalilah. Ya, kita menuhankan Yesus. Des, nggak ada para nabi itu, aku bilang ya, mengajarkan menyembah manusia. Nabi mana ya yang mengajarkan menyembah manusia? Tunjukkan sama saya. Adam kah? Nuh kah? Abraham kah? Musa kah? Ezra kah? Salomo kah? Daud kah? Atau Yesus sekalipun? Di mana Yesus mengajarkan menyembah manusia? Lalu kamu minta aku ya agar menyembah manusia? Ya mimpilah. Kalau kau nyembah manusia, sesat jangan ajak aku. Ya, ajak teman-teman Kristen yang lain gitu kalau mau nyembah manusia. Kalau aku anti penyembahan berhala, penyembahan manusia gitu. Nah, terus tentang masalah Maryam. Ya, seharusnya kamu tuh serang RK yang patung Bunda Marianya gede kali kata kamu daripada Yesus. Terus kamu memframing ayat Quranku tadi sedikit. Baik, ku jelaskan ya. Nih, akan aku berdata. Nih. Nih. Ini kan yang kamu bawa nih. Nah, ya. Quran surah Al-Maidah ayat 116 ya. Wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nas ittakhiduni. Kamu paham enggak ittakhiduni ini? Ittakhidu itu ya Dis ya, yang menjadikan tuh. Jadikanlah aku ittakhiduni. Jadi ya fi'il amar ya, memerintahkan untuk Nabi Isa itu dijadikan atau Yesus itu dijadikan Tuhan. Apapun sektenya, apapun golongannya, bagaimanapun pahamnya, apabila menjadikan Yesus itu Tuhan, maka sesat. Oh, ittakhiduni wa ummiya ilahaini. Bukan cuma sekte Maryamisme yang ada di Arab yang ditegur, tapi keseluruhan Kristen yang ditegur. Ittakhiduni. Semua Kristen yang menjadikan Yesus itu adalah Tuhan. Itu ya. Termasuk kamu gitu. Maka dari itu tobatlah, berhentilah menyembah manusia. Udah dibilang, para nabi nggak ada mengajarkan menyembah manusia. Hanya satu-satunya Paulus yang ajarin nyembah manusia. Nabi terdahulu nggak ada ngajarin nyembah manusia, apalagi Nabi Muhammad. Oh nggak ada, anti banget beliau terhadap berhala, apalagi terhadap penyembahan manusia. Jadi kayak gitu Des ya. Jangan kamu salah menyembah. Hidup cuma sekali gitu. Nah kalaupun masalah internal kamu aku nggak mau bahas. Yang jelas aku minta datamu. Di mana kata kamu tadi ya, yang seperti yang kamu katakan. Kayak aku kan berdata. Quran surah Maryam ayat 116. Terus kosakatanya aku bahas. Terus Al-Quran sering ku bawa dari tadi. Dari tadi aku belum ke Bible-mu loh. Ya belum. Belum aku ke Bible-mu. Kalau aku ke Bible-mu panik nanti kamu susah jawab. Gak apa-apa, ya aku defend dulu ya. Untuk apa menjawab semua tuduhanmu? Agar apa? Kawan-kawan yang menonton, Kristen yang menonton, oh ternyata ini ilmu edis yang suka ngibul, kan tahu? Ya 13 tahun gak ada buktinya bisa baca, tapi ya kayak gimana? Urusin kitab orang. Itu lebih baik, makanya aku bilang ya, urusin gontok-gontokan internal kamu. Itu aja, yang satu nyembah patung, yang satu nyembah manusia. Sesat dua-duanya. Kamu sesat, RK dan Joseph juga sesat sama ya. Nah, urusinlah internal kamu, oke? Nah, silahkan tuh ngomong apa lagi kamu? Baik ya Sob ya. Jadi permasalahan ya atau bukti-bukti bahwa sesungguhnya Al-Quran itu bukan milik orang Islam itu mana waktunya Sob? Belum muncul, tunggu. Ya, sebentar. Baik. Baik ya saya baca ya teman-teman ya. Saya tanggapi. Jadi teman-teman, apa sih bukti bahwa sesungguhnya Al-Quran itu sendiri sebenarnya aslinya bukan milik orang Islam? Buktinya adalah bahwa sampai hari ini orang Islam itu tidak tahu apa sih arti Al-Quran itu. Iya, nggak tahu.
Jadi kalau teman-teman baca, saya bukakan satu ini Sob ya. Nih, ini adalah pandangan-pandangan orang-orang Islam sendiri tentang sebenarnya Quran itu apa. Nih, bayangkan dari mulai lambang, nama kitab itu mereka tidak tahu. Perhatikan nih Sob. Asal kata Al-Quran, benarkah dari bahasa Arab nih? Udah dipertanyakan ini oleh orang Islam sendiri. Apa iya Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab? Nah, memang kalau Uncup, ya karena biasa di pondok pesantren ya nggak ngerti hal-hal beginian. Ya. Begini Sob, jadi ya bayangkan nih, perhatikan Sob. Ada berbagai macam tafsir, ya. Ada berbagai, perhatikan nih. Jika dilihat secara bahasa etimologi, sebagian besar, perhatikan, sebagian besar ulama berpendapat Sob, bahwa Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang berarti membaca. Tapi ada juga yang berpendapat lain. Bukan, artinya bukan itu, salah mengatakan begitu. Ya, perhatikan. Di dalam bukunya nih, perhatikan. Namun ada pandangan lain yang menyatakan bahwa Al-Quran bukanlah sebuah kata turunan dari lafal seperti di atas, melainkan sebuah nama, isim alam bagi kitab suci ini, sebagaimana nama Taurat dan Injil. Pandangan yang terakhir ini dianut oleh Imam Syafi'i, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Syabuni, ya, tahun 2016 halaman 14. Hal ini juga dianut oleh Imam Ibnu Katsir, sebagaimana dijelaskan dalam Syarh Al-Syatibiyah, ya, karya Imam Jalaluddin Asyuti. Dalam kitab Ibnu Katsir membaca kata Al-Quran tanpa hamzah. Perhatikan, nggak ada hamzahnya. Tetapi orang Islam sekarang kata Al-Qur'annya itu ada hamzahnya. Kita tahu huruf hamzah itu aslinya kan huruf belakangan, huruf yang ditambahkan kemudian. Nggak ada itu aslinya, nggak ada. Jadi dari sini saja udah ketahuan Sob, bahwa nama katanya itu udah nggak jelas itu dari mana. Ketahuanlah bahwa Quran sesungguhnya bukanlah apa yang dijelaskan oleh orang Islam selama ini dari kata qoro'a begitu, enggak, ya, atau mengumpulkan atau membaca. Jadi asal usul kata Quran sendiri sudah bermasalah di dalam agama Islam. Nah, tetapi Sob, ya, seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran, apa kata Quran? Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diturunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Nah, makanya Sob belajar sama ahli kitab. Seperti kata Quran itu sendiri, suruh nanya Sob, tanya ahli kitab, tanya pembaca Taurat, tanya pembaca Injil. Nah, sebenarnya Sob, Quran itu berasal dari bahasa Syria, bahasa Aram. Apa sih? Dari kata apa? Dari kata keryana. Apa keryana itu? Keryana itu adalah dokumen-dokumen liturgis yang dipakai oleh gereja-gereja Syria. Saya kasih contoh. Contoh ada, yang paling bukti adalah, yang paling nyata adalah kata alif lam mim. Alif lam mim. Apa artinya? Sampai sekarang orang Islam gak ada yang tahu. Padahal arti alif lam mim itu artinya alem. Apa alem itu? Di dalam bahasa Syria artinya tenanglah, heninglah, diamlah. Itu biasa diucapkan di dalam liturgi Kristen Syria ketika memulai ritus-ritus persekutuan. Artinya, mulailah hening, heninglah, tenanglah, karena akan dibacakan kepada kalian naskah-naskah kitab suci. Itu artinya. Kalau kalian tanya sama orang Islam apa arti alif lam mim, sampai sekarang nggak ada jawabannya, hanya Allah yang tahu. Kajian-kajian seperti ini belum ada. Wah, mana tahu orang pondok pesantren. Nggak tahu. Coba Sob, kalau ada orang Islam yang ngerti alif lam mim, saya lompat dari Monas. Silakan. Meninggal. Nanti kalau kutunjukkan kitab ulamanya meninggal pula kamu. Ada alif lam mim itu ada. Jangan salah. Tapi aku mau tanggapi dulu yang lebih penting dari omongan kamu, ya. Baik ya teman-teman. Des ya, datanya di mana? Kau berdata atau tidak tuduhanmu? Dari tadi ku minta data. Di mana? Seperti yang kamu katakan, datanya di mana? Tiba-tiba kamu nyosor ke NU online. Tuduhanmu tadi yang di awal mana? Ya Al-Quran itu katanya berasal bukan dari umat Islam. Itu kan tuduhan. Di mana datanya itu? Itu yang kutagih pertama. Nih ya, pertama. Karena kamu sendiri yang ngomong. Yang kedua, tadi kata kamu, belajarlah kepada ahli kitab. Itu ayatnya di mana? Tunjukkanlah samaku.
Nanti biar ku jelaskan. Sebenarnya aku tahu gitu, tapi aku mau tes kamu sebenarnya. Tahu nggak di mana datanya gitu? Di mana datanya? Terus ya yang kamu omongkan itu di mana? Nah, tunjukkan ke publik gitu. Mari ajari publik yang jujur gitu. Maka dari itu apa yang kamu omongkan, kedustaan kamu akan kupatahkan malam ini gitu loh. Makanya tunjukkan dulu sama publik ya nanti akan kubahas literasi kamu tuh. Terus kosakata Quran katanya bingung. Loh. Edis ya, dia tidak paham rupanya teman-teman ya. Tidak paham tasrif Arab. Kalau kita melihat ya Al-Quran, pengertian Al-Quran itu secara bahasa diambil dari kata apa? Diambil dari kata koro. Koro ayat ro'u. Tuh ya. Kiro'ah. Yang artinya sesuatu dibaca. Udah jelas. Tadi pun ya kalau kamu membawa NU online di sini, ini kan NU online yang kamu bawa nih ya. Nih, ya. Banyak ulama berpendapat secara apa? Secara bahasa ya tetap Qur'an. Kau jujurlah ngambil web orang itu ya. Kau bacakan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Dia yang menjaganya dan dia pula yang memeliharanya. Jadi kalau kosakata Al-Quran lebih banyak pendapatnya ya ya dis ya, yang kamu pun gak paham tasrifnya, ya coba kamu tunjukkan Al-Quran berasal dari bahasa apa secara tekstual gramatikanya. Ayo, karena jelas ayatnya kan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Kata kamu bukan dari Arab, bukan milik Islam, berarti bahasa di luar dong. Bahasa apa Quran? Lalu bagaimana gramatikanya? Mencret kau. Kau bikin tuduhan tapi nggak ada dasarnya ya mencret nanti dia ngawurmu. Jelaskan, ada gak dia ilmunya menjelaskan gramatika sama saya ya teman-teman. Terus datanya di mana tuduhannya? Terus kata kamu belajar kepada ya pemegang kitab sebelumnya, itu ayatnya di mana? Kamu tampilkan dulu, meskipun aku tahu gitu. Tapi setidaknya aku ngajarin kamu untuk diskusi berdata. Jangan cuma omong-omong gitu. Kalau omong-omong pun aku bisa, ya. Kalau omong-omong, jadi jangan omong-omong doang. Tunjukkan datanya gitu. Habis ini aku akan ke Bible, ya. Cuma belum aja. Aku mau kita bahas dulu Islamnya lebih banyak. Karena itu lebih penting bagiku, ya. Lebih penting bahas Islam, bahas Quran daripada bahas kitabmu. Ngapain aku bahas yang kayak gini kitabmu nih ya? Ada kata Allah ya dalam Quran surah Ali Imran ayat 78 teman-teman. Di ayat 78 itu dikatakan ya bahwa Ali Imran ayat 78. Ya, aku bukakan aja buat Edis nih ya. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Kata Allah apa ya? Dan sungguh di antara mereka ada niscaya segolongan orang ya yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka yang mereka baca itu dari Alkitab gitu. Padahal itu bukan Alkitab dan mereka itu berkata bahwa itu dari Allah, padahal bukan dari Allah. Jadi di sini kamu ketahuan dustanya. Ngapain ku bahas kitab dusta gitu? Jadi aku lebih memilih ya menjelaskan Islam secara rinci dulu biar kawan-kawan Kristen paham dan masih banyak Islam yang bisa habis waktu. Baik. Saya sedetik dua detik. Baik ya. Tadi kita tadi masih menunggu si Uncup mengartikan alif lam mim, tapi ketahuan si Uncup nggak bakal bisa. So, sebenarnya kalau kamu mau jujur ya Sob ya, kamu harus mengakui Sob bahwa kata Quran itu sendiri itu kata-kata yang sampai sekarang itu belum terpecahkan. Bayangkan, imam ya sekelas imam yang di mazhab terbesar dalam kalian tuh, Imam Syafi'i, itu tidak mengartikan bahwa Quran itu berasal dari kata qiraah. Aduh, udah saya bacakan lo tadi Ucup, jangan diulang-ulang lagi lah, saya malas ulang-ulang lagi. Imam Syafi'i itu mengatakan lafaz Quran itu bukan merupakan turunan dari bahasa Arab. Quran itu sama seperti Taurat dan Injil, nama kitab gitu aja. Saking bingungnya Imam Syafi'i. Makanya nggak ada hamzahnya itu. Menurut dia, seperti itu. Lafaz Quran itu aslinya tidak ada hamzahnya. Nah, sekarang Sob, saya akan buktikan bahwa sebenarnya Quran itu tadinya bukan bahasa Arab. Itu dibuktikan dari Quran surat Yusuf ayat yang kedua. Dikatakan begini, sesungguhnya kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya.
Nah, kata-kata kami turunkan dalam bahasa Arab itu mengindikasikan bahwa Quran tadinya memang bukan bahasa Arab. Saya kasih contoh sederhana, sederhana. Saya ingin mengirimkan kepada kamu sebuah dokumen. Dokumen ini contoh, dokumen misalnya kita anggap dokumen apa ya? Contoh cerita Harry Potter, ya. Saya bilang begini, Yusuf, saya kirimkan kepada kamu Harry Potter dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahaminya. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa Harry Potter aslinya memang bukan bahasa Indonesia. Makanya saya katakan kepada kamu dalam bahasa Indonesia, Sob, supaya kamu paham. Saya kasih contoh lain. Misalnya, kita pergi ke toko buku. Ya, misalnya taruhlah kita ke Gramedia. Di Gramedia ada tulisan begini, Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Kenapa kok ada kata-kata dalam bahasa Indonesia? Karena aslinya memang bukan bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, setiap buku yang menuliskan dalam bahasa A supaya kamu paham, itu menjadi bukti kuat bahwa aslinya buku itu bukan dalam bahasa itu. Coba, kalau kamu nggak percaya begini, Sob. Misalnya kamu di Kalimantan, misalnya Kaltimpos misalnya. Ada nggak Kaltimpos itu ngomong sama pembacanya bilang begini, koran Kaltim ini saya tulis dalam bahasa Indonesia supaya kamu paham. Pernah nggak dia bilang begitu? Nggak ada. Kenapa? Ya karena memang itu udah bahasa Indonesia kok, ngapain? Begitu loh. Maksudnya begini, kata-kata saya ngomong kepada kamu atau saya kirimkan kepada kamu dalam bahasa ini, itu mengindikasikan bahwa dokumen itu aslinya bukan bahasa tersebut. Nah, itu contoh. Kemudian sebenarnya itu dikuatkan dengan ditemukannya kurang lebih 200-an bahasa-bahasa asing di dalam Al-Quran yang sampai detik ini orang Islam nggak tahu itu apa. Nggak tahu dia. Contoh, saya kasih contoh. Alif Lam Mim. Apa Alif Lam Mim? Orang Muslim sampai sekarang tidak ada yang tahu. Terus, misalnya apa lagi? Ya, misalnya kata-kata yang di dalam surat Al-Kahfi itu, ya. Di dalam surat Al-Kahfi ada kata-kata yang artinya sampai sekarang orang Muslim tidak tahu itu. Ada yang bilang, oh itu nama bukit, oh itu nama anjing, oh itu nama ini, banyak sekali. Dan sebenarnya hal itu juga diakui oleh Quran sendiri. Al-Quran membuat ayat dengan mengatakan, sesungguhnya di dalam Quran tersebut didapati kata-kata atau ayat-ayat mutasyabihat yang seorang pun tidak tahu artinya. Bayangkan, Sob, Quran ngomentari isi Quran sendiri. Di dalam Quran tersebut ada ayat-ayat yang tidak seorang pun mengerti. Gimana? Silakan, Sob, tanggapi. Silakan. Nis, sebelum ini, aku mau kasih tahu kamu dulu. Aku kena pelanggaran gitu. Ngeles. Bolehkah kita ulang? Bukan ya. Oh, aku ini bukan kamu. Tuh. Anjir ngeles. Pelanggaran, ya. Enggak, jadi kayak gini. Aku akan jawab dulu, habis itu aku rungkap, masuk lagi, maksudku kayak gitu. Ya, sudahlah, silakanlah, muncul takut ya. Ya udah, Sob. Takut gini, ya aku jawab 5 menit, habis itu aku rungkap bentar, masuk kembali giliran kamu gitu, oke? Ya dirungkat aja dulu, langsung naik. Nanti kalau dilanjutin juga percuma, kena batas juga di sana. Rungkat dulu. Kayak gitu. Ya, rungkat dulu baru nanti naik lagi. Udah, kayak gitu. Ya udah, Ya, aku rungkap dulu, habis itu diundang nanti ya. Silakan. Ya teman-teman ya, jadi isu itu sudah pernah kita bahas sebelumnya teman-teman. Jadi memang ada di dalam Al-Quran tersebut bahasa-bahasa yang orang Islam sendiri itu nggak ngerti itu apa. Dan itu diakui oleh Al-Quran dan juga oleh para pakar-pakar Al-Quran. Begitu. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7, Quran sendiri mengakui bahwa di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang tidak akan bisa dipahami oleh manusia. Disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Mari kita luruskan dari awal. Edis sebenarnya tidak menghindar. Dia justru mencoba mengembalikan diskusi ke jalur yang benar. Bahas apa yang memang menjadi inti ajaran. Apa inti itu? Bukan isu pinggiran, bukan cerita-cerita tambahan, tapi satu hal yang berulang kali ditegaskan,
mengapa manusia menuhankan manusia. Itu inti kritik. Itu pusat perdebatan. Tapi apa yang dilakukan lawan diskusi? Alih-alih masuk ke inti, dia justru memutar arah. Ajaranmu kacau, internalmu tidak jelas, kalian beda-beda. Sekilas, ini terlihat seperti serangan yang kuat. Padahal, sebenarnya, ini hanyalah pengalihan dari substansi ke kondisi sosial. Karena kebenaran tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang sepakat. Kalau itu dijadikan ukuran, maka sepanjang sejarah, kebenaran selalu kalah karena mayoritas sering salah. Kemudian muncul klaim besar. Islam jelas, semua jawabannya satu. Ini terdengar sangat meyakinkan. Tapi justru disinilah kita harus berhenti dan berpikir. Apakah benar semuanya sesederhana itu? Kalau benar semuanya satu, mengapa ada banyak perbedaan tafsir? Mengapa ada banyak mazhab? Mengapa ada perdebatan internal yang tidak pernah selesai? Jadi, ketika seseorang mengatakan kami satu suara, itu bukan argumen. Itu retorika yang menyederhanakan realitas. Sekarang masuk ke bagian yang lebih tajam. Lawan diskusi terus menekan dengan satu kalimat. Jangan menyembah manusia. Kalimat ini benar, tidak ada yang salah. Tapi masalahnya bukan di kalimat itu. Masalahnya ada pada cara memahami lawan. Karena pertanyaannya bukanlah apakah menyembah manusia itu salah. Semua sepakat itu salah. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, apakah yang disembah itu benar-benar manusia biasa atau sesuatu yang diyakini memiliki natur yang berbeda? Dan disinilah seharusnya diskusi masuk ke wilayah teologi yang serius. Tapi yang terjadi, disederhanakan, dipotong, dihabiskan dengan satu label. Kalian menyembah manusia. Ini bukan analisis, ini reduksi yang terlalu dangkal untuk sebuah topik besar. Kemudian Edis mengangkat poin yang sangat penting dan sering dihindari. Kalau mau membahas Al-Quran, bahas apa yang memang dibahas oleh Al-Quran. Ini terlihat sederhana, tapi dampaknya besar. Karena banyak orang menyerang agama lain dengan isu-isu yang bahkan tidak menjadi fokus kitab sucinya sendiri. Contoh yang disebut, Paulus. Kalau Paulus memang tokoh kunci yang merusak ajaran, mengapa tidak menjadi pusat kritik dalam kitab yang diklaim sebagai koreksi terakhir? Pertanyaan ini tidak dijawab dengan argumen. Ia dihindari. Dan ketika pertanyaan penting dihindari, itu biasanya karena jawabannya tidak nyaman. Lalu diskusi naik ke level berikutnya. Klaim tentang asal-usul kitab suci. Edis melempar satu klaim besar, bahwa ada kemungkinan pengaruh tradisi sebelumnya. Ini bukan klaim kecil, ini klaim yang sangat serius. Dan di sini, untuk pertama kalinya, lawan diskusi melakukan sesuatu yang benar, meminta data. Karena dalam diskusi intelektual, siapapun yang membuat klaim, dia yang harus membuktikan. Bukan cukup dengan katanya, bukan cukup dengan saya percaya. Harus ada bukti. Dan di titik ini, kita melihat perbedaan kualitas antara argumen yang berbasis data dan argumen yang hanya berbasis asumsi. Tapi ada satu hal yang lebih penting dari semua ini. Sepanjang diskusi, kita melihat pola yang berulang. Ketika tidak bisa menjawab, alihkan topik. Ketika ditekan, serang pribadi. Ketika diminta bukti, pindah ke isu lain. Ini bukan cara mencari kebenaran. Ini adalah cara bertahan dalam perdebatan. Dan dua hal itu sangat berbeda. Yang paling menarik adalah bagian akhir. Ketika lawan diskusi berkata, hidup cuma sekali, jangan salah menyembah. Kalimat ini benar, sangat benar. Tapi justru karena itu benar, maka ia harus diuji lebih dalam. Karena kalau hidup cuma sekali, maka yang dibutuhkan bukan keyakinan yang diwarisi, tapi keyakinan yang dipahami. Bukan sekedar ikut-ikutan, tapi benar-benar dipikirkan. Pada akhirnya, perdebatan seperti ini membuka satu kenyataan yang tidak nyaman, bahwa banyak orang berbicara tentang Tuhan tanpa benar-benar mau berpikir tentang apa yang mereka yakini. Mereka cepat menilai salah orang lain, tapi lambat menguji diri sendiri. Padahal kebenaran tidak butuh dibela dengan emosi. Kebenaran cukup berdiri, dan ia akan tetap berdiri meskipun diuji berkali-kali.
Jadi, sekarang pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang dalam debat ini, tapi ini. Kalau keyakinan kita diuji dengan logika yang sama keras seperti kita menguji orang lain, apakah kita masih berani mempertahankannya?